Bayangkan kamu sedang berada di sebuah ruangan yang penuh dengan teriakan. Orang-orang di sekitarmu melompat, wajah mereka memerah, mata mereka terpaku pada layar televisi seolah-olah hidup mereka bergantung pada apa yang terjadi di sana. 11 orang asing di lapangan baru saja kehilangan bola. Dan tiba-tiba, suasana di ruangan itu terasa seperti pemakaman. Atau sebaliknya, seperti festival yang paling meriah. Dan di sana kamu duduk, memegang gelas minumanmu. Merasa seperti satu-satunya orang yang tidak mendapatkan memo tentang emosi ini. Kamu tidak marah, kamu tidak benci. Kamu hanya tidak peduli. Selama bertahun-tahun, dunia mungkin telah membuatmu merasa ada yang salah denganmu. Mereka menyebutmu membosankan, tidak punya gairah, atau mungkin sedikit sombong karena tidak memahami bahasa universal ini. Tapi kenyataannya, otakmu tidak rusak. Kamu tidak kekurangan empati. Kamu hanya sedang memainkan permainan yang berbeda, dengan aturan yang jauh lebih mendalam daripada sekedar skor di papan pengumuman. Mari kita bicara tentang skenario yang sangat akrab bagi kita semua. Hari Senin pagi di kantor. Semua orang berdiri di dekat mesin kopi, membicarakan kita seolah-olah mereka sendiri yang berkeringat di lapangan semalam. Kita bermain sangat buruk, kata rekan kerjamu yang bahkan tidak bisa berlari 1 kilometer tanpa sesak napas. Dan kamu hanya bisa berdiri di sana, bertanya-tanya, sejak kapan identitas seseorang bisa begitu menyatu dengan sekelompok atlet jutawan yang bahkan tidak tahu nama mereka? Secara psikologis, apa yang mereka lakukan disebut sebagai birging, basking in reflected glory. Ini adalah kebutuhan manusia untuk merasa menang dengan menumpang pada kemenangan orang lain. Namun bagi kamu, kalkulasi ini tidak pernah masuk akal. Kamu melihat seorang atlet yang tidak mengenalmu bertanding di kota yang mungkin belum pernah kamu kunjungi, dan otakmu secara otomatis bertanya, mengapa aku harus memberikan energi emosional yang begitu besar kepada sesuatu yang sama sekali tidak bisa kukendalikan? Tetapi, penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak terobsesi dengan olahraga seringkali memiliki apa yang disebut sebagai naluri kesukuan yang lebih rendah. Identitasmu tidak terikat kuat pada kebutuhan untuk menjadi bagian dari kelompok besar yang homogen. Kamu lebih individualistik. Kamu tidak merasa perlu menjadi bagian dari sesuatu yang raksasa hanya untuk merasa utuh sebagai manusia. Sebuah studi tahun 2019 menemukan bahwa orang dengan minat olahraga yang rendah menunjukkan jauh lebih sedikit pemikiran kita versus mereka. Kamu tidak otomatis membenci orang lain hanya karena mereka memakai warna baju yang berbeda atau mendukung kota yang berbeda. Lalu ada faktor dopamin, zat kimia yang mengatur rasa senang di otak kita. Menonton olahraga bagi para penggemar fanatik sebenarnya adalah bentuk kecanduan yang sangat nyata. Setiap detik pertandingan, setiap operan bola, memberikan dosis mikro antisipasi dan hadiah. Pemindaian fMRI menunjukkan bahwa menonton tim kesayangan mengaktifkan pusat penghargaan yang sama dengan aktivitas perjudian. Ketidakpastian itulah yang membuatnya adiktif. Kamu tidak tahu apakah timmu akan menang, dan ketidaktahuan itu menjaga dopamin tetap mengalir deras. Bagi kamu, sistem dopaminmu tidak dipicu oleh kompetisi perwakilan seperti itu. Dan ini mungkin bukan sekedar pilihan, melainkan faktor genetik. Penelitian dari University of Chicago menunjukkan bahwa variasi dalam gen reseptor dopamin dapat memprediksi seberapa besar perhatian seseorang terhadap aktivitas tontonan kompetitif. Jadi, ketidakpedulianmu terhadap apakah bola itu masuk ke gawang atau tidak mungkin sudah tertulis dalam DNA-mu sejak awal. Mari kita berhenti sejenak dan merenung. Pernahkah kamu merasa harus berpura-pura peduli agar bisa diterima di lingkungan sosialmu? Mungkin kamu pernah mengecek skor pertandingan di ponselmu sesaat sebelum masuk ke pertemuan keluarga, hanya agar punya bahan pembicaraan. Tapi ada rasa hampa di sana, bukan? Rasa lelah karena harus melakukan pertunjukan emosional untuk sesuatu yang bagimu terasa seperti kebisingan belaka. Psikolog menyebut fenomena ini sebagai perbedaan dalam alokasi empati.
Semua orang memiliki kapasitas terbatas untuk peduli secara mendalam. Penggemar olahraga melatih empati mereka dengan cara peduli pada perjuangan orang asing di lapangan. Namun, orang yang tidak menyukai olahraga seringkali mengarahkan empati tersebut ke tempat lain yang mungkin lebih personal dan substantif. Sebuah studi tahun 2021 menemukan bahwa orang dengan minat olahraga rendah justru skornya jauh lebih tinggi dalam keterbukaan terhadap pengalaman, serta cinta pada seni, musik, dan keindahan. Otakmu mencari makna, koneksi, dan transendensi yang sama. Kamu hanya menemukannya di dalam sebuah novel, dalam melodi lagu, dalam keheningan alam, atau dalam ide-ide besar. Ada satu perbedaan mendasar dalam cara kita memandang makna. Penggemar olahraga menemukan makna dalam narasi, cerita tentang tim yang tidak diunggulkan, kebangkitan yang ajaib, atau persaingan abadi. Itu adalah drama kehidupan nyata, dengan pertaruhan yang terasa nyata bagi mereka. Namun bagi kamu, keacakan itu terasa tidak berarti. Kamu mungkin berpikir, mengapa aku harus menginvestasikan emosiku pada hasil yang tidak bisa kukendalikan, yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak kukenal, dalam permainan yang tidak memengaruhi kehidupan nyataku? Kamu lebih memilih keterlibatan langsung, direct engagement, daripada investasi parasosial, parasocial investment. Kamu lebih suka menginvestasikan energi emosional di mana care atau perhatianmu benar-benar memberikan dampak pada hasilnya. Di mana kamu adalah peserta aktif, bukan sekedar penonton yang pasif di pinggir lapangan. Ada sesuatu yang sangat radikal dan jujur tentang hal itu. Saat orang lain menghabiskan waktu berjam-jam untuk menyaksikan perjuangan orang lain, kamu sedang sibuk dengan perjuanganmu sendiri. Kamu merasa lebih hadir dalam hidupmu sendiri. Mungkin juga, bagi sebagian dari kita, ketidakpedulian ini adalah mekanisme pertahanan yang tidak disadari. Mungkin dahulu kamu pernah merasa dikucilkan dalam pelajaran olahraga di sekolah. Atau mungkin kamu melihat betapa agresifnya budaya penggemar olahraga, sehingga kamu secara naluriah menarik diri. Apapun alasannya, itu tetaplah valid. Jadi, apa artinya semua ini? Jika kamu tidak peduli dengan olahraga, kamu tidak sedang melewatkan pengalaman manusia yang fundamental. Kamu hanya sedang beroperasi dengan pengaturan yang berbeda. Sistem penghargaan otakmu, naluri kesukuanmu, dan alokasi empatimu semuanya memiliki kalibrasi yang unik. Dan itu bukan hanya oke, itu adalah sebuah kekuatan. Dunia mungkin akan terus bertanya, kamu lihat pertandingannya semalam? Dan kamu bisa terus tersenyum, menyadari bahwa kamu tidak rusak, kamu tidak membosankan, dan kamu tidak sendirian. Kamu hanya sedang memainkan permainan yang berbeda. Permainan di mana kamu adalah tokoh utamanya, bukan penontonnya. Permainan yang memiliki pertaruhan yang jauh lebih nyata bagi hidupmu sendiri. Ketidakpedulianmu bukanlah sebuah kegagalan sosial. Itu adalah bukti bahwa kamu memiliki kompas internal yang kuat, bahwa harga dirimu tidak tergantung pada kemenangan orang lain, dan bahwa kamu memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri apa yang layak mendapatkan energi emosionalmu. Terima kasih telah bersedia memahami dirimu sendiri sedikit lebih dalam hari ini. Kamu tidak sendirian dalam ketenangan ini. Tetaplah jujur pada dirimu sendiri. Tetaplah hadir dalam hidupmu dan biarkan mereka berteriak pada layar, sementara kamu membangun duniamu sendiri.